Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscillia Ardapiar Marpaung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review 15 jurnal internasional yang membahas mengenai monopoli dan persaingan usaha dalam perspektif teori ekonomi mikro 2. Nah, agenda pembahasan pada presentasi ini terdapat 4 bagian utama. Pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Kedua, tinjauan teori mengenai struktur pasar monopoli, oligopoli, persaingan monopolistik, dan kebijakan antitrust. Ketiga, pembahasan hasil review jurnal internasional, dan yang terakhir adalah sintesis kesimpulan serta saran dari hasil kajian yang telah dilakukan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya memahami bagaimana struktur pasar mempengaruhi perilaku perusahaan. Dalam teori ekonomi mikro, terdapat konsep price taker atau price maker. Pada pasar monopoli, perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan harga, sehingga dapat mempengaruhi persaingan pasar. Selain itu, perkembangan ekonomi digital menyebabkan munculnya perusahaan-perusahaan besar yang menguasai data dan pasar, sehingga isu monopoli menjadi semakin penting. Oleh karena itu, dilakukan review terhadap 15 jurnal internasional untuk mengetahui perkembangan teori dan praktik monopoli serta persaingan usaha pada berbagai sektor. Rumusan masalah dan tujuan. Dalam kajian ini meliputi konsep monopoli, struktur pasar, penerapan teori dalam penelitian internasional, perbandingan hasil antar jurnal, serta keterkaitan dengan teori ekonomi mikro. Sedangkan tujuan penulisan adalah menjelaskan teori monopoli, menyajikan hasil review jurnal, menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing penelitian, serta menarik kesimpulan mengenai perkembangan kajian monopoli saat ini. Struktur pasar. Dalam teori ekonomi mikro terdapat 4 bentuk struktur pasar. Pertama, persaingan sempurna, di mana terdapat banyak penjual dengan produk homogen, sehingga perusahaan hanya menjadi penerima harga. Kedua, monopoli, yaitu hanya terdapat satu penjual dengan hambatan masuk yang tinggi, sehingga perusahaan menjadi penentu harga. Ketiga, persaingan monopolistik, yaitu banyak penjual namun produknya berbeda atau terdiferensiasi. Dan keempat, ada oligopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang saling mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Kebijakan antitrust. Selain membahas struktur pasar, teori ekonomi mikro juga berkembang melalui kebijakan antitrust. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Kemudian terdapat pembahasan mengenai inovasi dan investasi, penelitian atau R&D, perpajakan optimal berdasarkan teori Mirrlees, serta pengolahan sumber daya alam melalui konsep Hotelling's Rule. Semua teori tersebut memperluas pemahaman mengenai dampak monopoli dalam berbagai sektor. Pembahasan review jurnal. Pada bagian pembahasan, jurnal-jurnal dikelompokkan menjadi 4 tema utama. Yang pertama, regulasi dan kebijakan. Kedua, model teori dan matematis. Ketiga, ekonomi digital dan platform. Dan keempat, sektor-sektor spesifik seperti perbankan, farmasi, pariwisata, sumber daya alam, dan inovasi. Jurnal pertama membahas pengaruh kebijakan Fair Competition Review System. Di Cina terdapat inovasi lingkungan. Metode yang digunakan adalah difference in difference. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan monopoli administratif memang dapat menurunkan inovasi dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang justru mampu menciptakan persaingan yang lebih sehat dan mendorong inovasi. Jurnal kedua membahas model pengawasan anti-monopoli pada platform digital. Penelitian menggunakan analisis big data dan analisis sentimen. Hasilnya,
menunjukkan bahwa model tersebut mampu mendeteksi indikasi monopoli lebih cepat dan lebih akurat dibanding metode konvensional. Nah, pada slide ini kita membahas jurnal ketiga, membandingkan kebijakan hukum persaingan antar China dan Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara ini telah memiliki regulasi yang cukup baik, namun keberhasilan kebijakan tetap tergantung pada kualitas penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga pemerintah. Jurnal keempat, jurnal ini membahas persaingan dalam sektor perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan yang terlalu tinggi justru dapat meningkatkan resiko sistem keuangan. Sebaliknya, persaingan yang terlalu terkonsentrasi memang lebih stabil, tetapi kurang efisien. Karena itu diperlukan keseimbangan antar persaingan dan stabilitas. Jurnal kelima membahas regulasi anti-monopoli pada industri farmasi di Amerika Serikat dan China. Walaupun pendekatan kedua negara berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga persaingan yang sehat serta melindungi konsumen. Jurnal keenam, jurnal ini mengembangkan model persaingan monopolistik dalam perdagangan internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan preferensi konsumen dapat mempengaruhi strategi perusahaan dalam menunjukkan markup dan keuntungan. Artinya, liberalisasi perdagangan tidak selalu menyebabkan harga menjadi lebih rendah. Jurnal ketujuh, penelitian ini membahas diferensiasi produk dalam pasar monopoli. Hasilnya menunjukkan bahwa diferensiasi produk dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, namun apabila dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar. Jurnal ke-8 ini membahas hubungan antara persaingan monopolistik dan kebijakan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi pajak penghasilan dan pajak komoditas lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dibanding hanya untuk menggunakan satu jenis pajak saja. Jurnal ke-9. Jurnal ini membahas pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh perusahaan monopoli. Hasil penelitian mendukung Hotelling's Rule, yaitu sumber daya tidak selalu harus dieksploitasi secepat mungkin, tetapi dapat ditunda untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Jurnal ke-10. Penelitian ini membahas subsidi penelitian dan pengembangan atau R&D. Hasilnya menunjukkan bahwa subsidi pemerintah mampu meningkatkan inovasi perusahaan, terutama apabila perusahaan memiliki kapasitas inovasi yang tinggi. Jurnal ke-11. Jurnal ini merupakan subsidi literatur mengenai berbagai model monopoli. Kesimpulannya adalah bahwa monopoli di era digital tidak lagi hanya berasal dari pengusahaan produksi, tetapi juga dari pengusahaan data, jaringan, dan teknologi digital. Jurnal ke-12. Penelitian ini mengembangkan model persaingan monopolistik dengan pendekatan yang lebih umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan pasar tidak selalu menghasilkan kesejahteraan sosial yang optimal, sehingga diperlukan kebijakan pendukung. Jurnal ke-13. Jurnal ini membahas dampak touristification terhadap usaha retail. Semakin tinggi konsentrasi wisatawan pada suatu kawasan, semakin rendah keberagaman usaha lokal karena banyak toko digantikan oleh bisnis yang berorientasi pada wisatawan. Jurnal ke-14. Jurnal terakhir membahas Jurnal yang membahas mengenai monopoli di Amerika Serikat. Terdapat perusahaan teknologi besar. Penelitian menyimpulkan bahwa dominasi perusahaan digital tidak selalu berdampak negatif karena juga merupakan hasil dari inovasi dan persaingan yang dinamis. Sintesis.
Dari seluruh jurnal terdapat kesimpulan bahwa teori ekonomi mikro masih sangat relevan dalam menjelaskan berbagai fenomena pasar modern. Monopoli saat ini tidak hanya berkaitan dengan harga dan jumlah produksi, tetapi juga mempengaruhi inovasi, stabilitas keuangan, perpajakan, sumber daya alam, hingga ekonomi digital. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai hasil review 15 jurnal internasional tentang monopoli dan persaingan usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan.